ya, lalu salaman, lalu tegur, lalu sapa, mau kemana, sehat, keluarga sehat, Masya Allah. Itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama saudara, sesama muslim. Maka lihatlah bagaimana akhlak mulia yang diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim, ya, di dalam surah Luqman ayat yang ke-18 Allah berfirman, wala tusair khaddaka, dan jangan kalian palingkan khaddaka, ya, pandanganmu, pipimu begitu ya. Berarti kita untuk tersenyum linnas, terhadap manusia. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kalian palingkan wajahmu terhadap manusia, ya, yaitu dari tersenyum tadi. Tapi maling mungkin dengan aku sebel ketemu dia, aku nggak mau tersenyum lah, dia tuh nyebelin lah, gitu ya. Lalu Allah sebutkan wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kebencian Allah terhadap orang yang sombong diantaranya adalah dia tidak mau untuk tersenyum kepada saudaranya. Bagaimana kisah-kisah di dalam sejarah, ya, di situ dikisahkan ada seorang badui nih Bu. Seorang badui dia mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak memiliki adab, ya. Dia langsung menarik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memakai syal gitulah ya, yang salnya tebal dan agak kasar gitu. Ditariklah sampai merahlah lehernya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sahabat-sahabat lain tuh marah. Dia memanggil dengan kalimat Muhammad, ditarik tuh. Habis ditarik, dipanggilnya Muhammad, lalu dia mengatakan, mana bagianku? Mana bagian daripada ghanimah, harta rampasan perang itu? Masya Allah. Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan ekspresi kesombongan, boro-boro dia marah, ya, dia membalikkan tubuh tadi dengan tersenyum. Ini menunjukkan apakah dengan tersenyum itu leher yang merah itu cering jadi tidak sakit, tidak akan menghilangkan. Apakah dengan tersenyum, apakah dengan marah ya tadi sakitnya itu akan hilang? Dengan marah orang yang badui itu terus jadi berubah? Ternyata tidak menjadikan berubah, ya, tetapi dengan senyum, Masya Allah, rasa sakitnya mungkin ya akan berkurang karena senyum ini adalah ekspresi laporan dari hati. Bagaimana ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita digambarkan bahwasanya seorang muslim itu seperti satu tubuh, yang ketika kakinya sakit, matanya akan berlinang, mulutnya itu mungkin akan mengaduh, lalu hatinya memerintahkan tadi sedih, memerintahkan mata menangis, memerintahkan tangan untuk mijet-mijet tadi ya, Masya Allah. Maka bagaimana ekspresi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia disakiti lalu dia tersenyum, pasti hatilah yang memerintahkan dia untuk tersenyum, Masya Allah. Sehingga apa? Setelah tersenyum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memukul, tidak marah, lalu meminta kepada sahabat, berikan dia bagiannya, Masya Allah. Inilah akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang yang berjiwa besar, ya, seorang yang memiliki akhlakul karimah, maka ia akan mampu mengendalikan perasaannya itu tadi, meredupkan emosinya itu tadi dengan tersenyum. Dalam kondisi yang tertuntut untuk dia tersenyum, walaupun terasa berat, Masya Allah. Inilah yang dikatakan inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala di sisi Allah setara dengan beratnya kita melakukan. Tersenyum pahala? Pahala. Tapi tersenyum di saat kita disakiti berat. Maka ketika kita berat untuk tersenyum di saat kita disakiti, pahalanya semakin besar. Tersenyum kepada orang yang nyebelin, Bu, yang kemarin habis nyakiti kita, Masya Allah, ya. Tersenyum loh, Bu. Banyak orang yang
aku nggak akan ketemu lah, daripada aku kalau ketemu dia sakit hati. Ya, ini orang yang berjiwa besar, enggak lah, ngapain aku takut seperti itu, dia udah nyakiti, nggak apa-apa, sudah tersenyum. Orang yang mendahului berbuat baik justru dia adalah orang yang mulia, ya. Sebagaimana kemarin kita bahas tentang tidaklah Allah mengurangi harta dengan sebab sedekah, demikian juga tidaklah seseorang hina dengan sebab memaafkan, tetapi Allah justru akan memuliakan orang yang mudah memaafkan. Nah, ini bukti seseorang bisa atau mudah memaafkan adalah ekspresi wajah dari kita, yaitu untuk tersenyum. Ya, kisah tadi memberikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman ketika tahu bahwasanya senyum itu adalah ibadah, orang yang beriman ketika tahu bahwasanya senyum itu mengandung pahala di sisi Allah, pasti ia akan berusaha keras untuk apa? Untuk bisa tersenyum. Karena memang seseorang itu akan bisa karena terbiasa. Orang itu ketika kita itu tahu tentang besarnya pahala sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar itu tanpa batas. Kita itu tidak cukup mengatakan iyalah aku tak sabar, tapi kita harus dituntut setiap keadaan diingatkan, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Hatta pada perkara yang kecil kita tidak boleh untuk marah, ya. Perkara-perkara yang kecil lah, yang berbuat salah kita, yang terkena diri kita, kita sabar, ya. Hanya karena kita mungkin salah menaruh, ya, sesuatu, akhirnya jatuh, misalkan gelas, aku yang naruh jatuh, HP yang naruh jatuh, misalkan, sabar, ya. Mungkin kita akan mengatakan memuji Allah atau mungkin istirja. Latihlah dari yang kecil supaya kita bisa seperti Ummu Salamah, mampu untuk sabar pada perkara yang besar. Pasti dia terbiasa pada perkara-perkara yang kecil dalam bersabar. Maka supaya kita nanti nih Bu, bisa tersenyum kepada orang yang menyakiti kita, yang pernah jadi musuh, yang musuhin kita, yang dolimi kita, Masya Allah. Bahkan ketika kita nanti pulang Bu, Masya Allah, kaki kita tuh lagi ada tensoplasnya, keinjek sambil ketawa-ketawa yang injek, Masya Allah. Ini tester setelah kita mangguk-mangguk di majelis ilmu, katanya mau tersenyum, ya, angel jebule gitu ya. Nah ini ya, maka kita latih, terus kita latih untuk bisa tersenyum. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang mudah sekali tersenyum. Aku tidak pernah melihat seorang yang mudah tersenyum seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya tadi, Arab Badui yang dia memanggil dengan panggilan Muhammad, dia menarik, ya, salnya itu dengan keras sampai merah, ya, Masya Allah. Lalu yang diminta itu adalah harta rampasan, ya, yang mengatakan tidak adil ini, kamu belum bagi harta rampasannya, Masya Allah. Ini kita ditarik saja kadang-kadang sudah marah, ya, apalagi dipanggil nggak pakai nama, Bu, ibu siapa atau Ceng, ya, Masya Allah, panggil namanya saja, wah, marah double Bu, ya. Sudah seperti itu minta gitu, ya, nah, sudahlah marahnya bertumpuk-tumpuk. Maka orang akan banyak dari penyakit-penyakit hati itu hilang dengan sebab tersenyum, Masya Allah. Dicoba ya, Masya Allah, kita dicoba. Orang yang mudah tersenyum, marahnya itu bisa mereda. Orang yang mudah tersenyum, suudonya itu pun berkurang. Terus nanti akan bisa berkurang. Kalau senyum itu terus dikuatkan dengan husnudzon tadi, oh ya senyum itu ibadah, oh ya senyum itu bisa memberikan orang-orang itu jadi husnudzon, oh ya sudah, marahnya, emosinya itu akan berkurang. Maka dengan tersenyum tersebut, maka penyakit-penyakit hati itu akan hilang dengan sebab senyum. Maka lagi-lagi marilah kita latih diri kita untuk tersenyum, maka akan mudah hati kita itu berbahagia. Untuk
Bisa jadi Bu, dengan sebab tersenyum dia itu akan mudah untuk menerima ilmu. Nah ini Bu, adab di dalam belajar dan mengajar. Seorang murid yang dia tersenyum terhadap gurunya ibaratnya, maka guru itu akan memberikan ilmunya itu dengan mudah. Tidak mungkin ada suudon, lagi nerangkan dalil secara cepat, lihat cemberut misalkan gitu ya. Aduh mikir dalilnya apa ya, Masya Allah. Karena ini mungkin akan mengatakan, apa aku ngomongnya nyinggung apa ya gitu ya, apa ngomongnya banteren gitu ya. Nah ini perasaannya seperti ini. Maka ini pun menjadi adab. Adab di dalam kita bergaul dengan masyarakat itu tuh ada senyum ya, ada senyum. Bagaimana kita melatih diri kita, walaupun tadi ya aku wis gawan bayine merengut ya, wis pokoke ora tayang guyu gitulah ya, nyureng gitu. Karena ada orang Bu, ada orang yang senangnya mengerutkan dahi gini Bu. Mengerutkan dahi itu memang sudah tabiatnya. Jadi setiap orang melihat seolah-olah kayak lagi ada masalah apa ya. Ada yang begini tapi ngelihatnya tuh begini. Ini ada Bu. Padahal itu sudah tabiat, dan kita yang sudah tahu ya tidak akan pernah suudzon lah ya, karena itu memang senangnya lihatnya tuh dengan kayak ekor mata gini ya, atau mengerutkan wajah. Dan sekarang ternyata Bu, saya juga dikritik nih oleh anak, karena saya sudah plus, makanya kalau lihat HP nggak pakai kacamata tuh nyureng, ini dipanggil juga ikut nyureng ya. Nah ini Masya Allah, ternyata ini juga bahaya. Pengaruh HP itu juga akan berpengaruh pada senyum kita yang tidak tulus ya, Masya Allah. Atau mungkin lagi kita ya, Masya Allah lagi nyureng kayak gini, diajak teman bicara, nyurengnya harusnya otomatis gini ya, tapi refleksnya sulit ya, tidak bisa refleks ya, Masya Allah. Latihlah terus kita untuk tersenyum, ini proses ya, tersenyum itu terus proses supaya hati kita nanti lama-lama lapang ya. Ibu-ibu bisa coba nanti Bu, ketika pulang ya tersenyum kepada suami, pasti suami curiga ya, Masya Allah ya, iya curiga ya, maka bilanglah ayo Mas kita saling tersenyum, Masya Allah, karena tersenyum tuh ibadah, tersenyum tuh pahala ya, Masya Allah. Saya kadang-kadang juga ya sama suami tersenyum, karena kadang-kadang tersenyumnya harus terpaksa, asal nyengir saja. Suami saya juga kalau buka pintu gitu ya gitu. Bagus senyumnya, tapi asal tersenyum gitu ya, karena mungkin dia lelah dan sebagainya. Tapi sih ya habis itu ya senyum beneran ya, tapi gitulah asal manteng saja, tidak tulus mungkin ya, Masya Allah. Awalnya begitu ya, tapi ya insya Allah itu akan menenangkan. Sudahlah, suami yang pulang ke rumah membawa masalah di kantor, kita sambut dengan tersenyum, insya Allah ya. Ya itu tadi mungkin husnudzon bukan suudzon lah ya. Kenapa Bu tersenyum oleh arisan ya? Wah Masya Allah. Pahala Pak, pahala, Masya Allah. Bagilah, bagi ilmu, Masya Allah ya. Saya kalau belajar seperti ini juga kadang-kadang ini saya bacakan keras ya, dibacakan keras di depan anak. Soalnya saya tidak mungkin ada halaqah bersama suami dan anak ya, Masya Allah. Ya itulah cerita kisah-kisah Nabi misalkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau saya baca keras, dengerin, tersenyum adalah, nah ya sudah, nanti sambil canda saja ya, panggil Salma, senyum gitu ya. Apa sih gitu, walaupun awalnya begitulah ya, tapi terus kita membiasakan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang sulit tersenyum, maka pertanda di dalam hatinya itu ada penyakit. Sulit loh Bu, padahal senyum itu tidak butuh modal, tidak mengeluarkan uang, tidak harus buka dompet, Masya Allah, hanya narik otot saja ya, gitulah ya, tersenyum, tinggal tersenyum saja. Maka ingat, mungkin entah dalam dirinya ada perasaan marah, mungkin juga ada mungkin sombong, atau mungkin ujub tadi, ya Allah ya, dia mungkin ingin seperti Mona Lisa, ya Allah ya, yang senyumnya itu mahal, nggak bisa tersenyum ya, ya Allah. Saya juga nggak tahu tuh kisahnya kenapa Mona Lisa sangat mahal lukisannya ya, tapi justru murah ketika lukisan Mona Lisa tersenyum ya, karena katanya nggak mungkin Mona Lisa tersenyum ya.
Allah alam ding, saya nggak tahu. Sebagian orang ya tersenyum itu memilih-milih ya. Aku akan tersenyum pada orang yang kenal. Aku akan tersenyum pada orang yang kaya. Aku akan tersenyum pada pejabat karena mungkin nanti ada keuntungan bagiku. Aku akan tersenyum pada orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi daripadaku. Entah tadi orang yang pintar, yang kaya ya, tetapi dia justru pilih, lah siapa sih kaya? Deneng kok ora senyum, ya mbu orang kenal gitu ya. Bilang tidak kenal, bilang siapa sih gitu ya. Apa dia berhak atas senyumku? Masya Allah. Nah ini bahaya sekali nih ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, jadi sebagian orang itu sulit tersenyum. Atau kitalah yang memiliki orang-orang yang ikut bekerja di rumah kita. Masya Allah, gak ada salahnya senyum, tegur sapa ya, Masya Allah ya, dengan pembantu kita, rewang kita, kepada mungkin tukang kebun kita ya, Masya Allah, atau mungkin kepada tukang-tukang yang melistur-melistur gitu ya, Masya Allah. Tersenyum. Terkena apa tertembak nih? Tertembak, Masya Allah ya. Itu tidak akan sama sekali menghinakan, justru mereka akan kaget, Masya Allah tersenyum ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, pasti semuanya akan berimbas. Bahkan mereka akan berhusnudzon bahwasanya sungguh dia memiliki akhlak yang baik ya, sungguh dia memiliki akhlak yang terpuji. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari hadis tadi yang pertama bahwasanya jangan engkau meremehkan ya amalan sekecil apapun, walaupun engkau tersenyum kepada saudaramu, maka mutiara yang bisa diambil hikmah dari hadis tersebut, atau tadi tabasmuka, tersenyummu kepada saudaramu adalah sedekah, adalah satu, menampakkan wajah yang ceria. Ketika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, dia akan mendapatkan pahala sedekah. Ingat ya, pahala sedekah. Kalau setiap orang kita majlis ini kita senyumi, Masya Allah ya, berapa sedekah yang sudah kita keluarkan. Jadi subhanallah, betapa Allah menyayangi kita, ingin kita itu mendapatkan kebaikan dari setiap amal yang dilakukan, yang tidak berat, tetapi amalannya itu sungguh luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Tersenyum. Atau dalam sebuah riwayat, sesungguhnya iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah engkau menyingkirkan gangguan di jalan. Ini dengan kaki begitu ya, ada batu mungkin dengan kaki. Tersenyum itu jauh lebih ringan daripada dengan kaki. Nah ini menunjukkan Allah ingin memberikan kepada hambanya pahala-pahala yang berlimpah, yaitu dengan sebab amalan-amalan yang mudah. Tidak harus kita mengeluarkan sedekah dari harta kita yang banyak ya, ataupun zakat kita yang banyak. Masya Allah, Allah betapa sayang kepada kita, zakat tidak diberikan lebih dari sekian 2,5% ya, tidak ingin memberatkan umatnya ya, walaupun sedekah itu juga lebih banyak ya daripada zakat. Kemudian yang kedua, mutiara dari hadis tersebut itu untuk jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun, dan tersenyum pada saudaramu adalah sedekah. Dari hadis Jabir tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang itu tadi kepada Jarir tadi untuk silahkan untuk bertemuku kapan saja, dan dia mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan tersenyum ya, tersenyum, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, menampakkan senyum akan menyebabkan ya hati senantiasa senang, hati senantiasa lapang, serta ini adalah sebagai bentuk ketawaduan seseorang. Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan senyuman kita? Yaitu orang yang paling dekat dengan kita ya. Andaikan di majlis ilmu adalah orang yang di samping kanan dan kiri ya, Masya Allah, itulah orang yang berhak mendapatkan senyuman kita. Kalau kita mungkin di tempat
jual beli, ya mungkin antara pembeli dan penjual, ya Masya Allah. Karena ada seorang pembeli nih, ketika penjualnya judes, Masya Allah, pembelinya komplain, ya itu nyonyahnya judes banget, aku nggak mau gitu ya, Masya Allah. Bilang akhirnya babahnya bilang, ya Masya Allah, ini saking jujurnya pembeli itu, nggak mau dilayani kalau nggak tersenyum, Masya Allah. Akhirnya jadilah pelanggan yang istimewa dengan sebab kritikannya tersebut, Masya Allah, ya. Jadi siapakah orang yang berhak mendapatkan senyuman kita? Kalau di keluarga kita yang paling sering kita bertemu berjumpa adalah anggota keluarga. Kalau kita adalah yang paling dekat, yaitu suami kita, ya, anak-anak kita, mungkin pembantu kita ataupun orang yang berada di rumah kita. Kalau ada orang tua lah ya yang berhak untuk mendapatkan senyuman daripada kita. Ada orang yang di luar, betapa dia sangat baik, dia sangat supel dan dia mampu untuk tersenyum, sapa, salaman dan salam. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia tidak bisa melakukannya. Nah ini bagaimana ini? Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka jangan kita sebagai wanita, ya, ketika menerima telepon dari orang yang mungkin laki-laki, betapa sopan dan lemah lembutnya. Begitu ditutup, Mas, no, Masya Allah, galak lagi sama suami. Pak, aku minta ini cepet kok. Kering lagi. Halo, gimana Pak? Ini. Ya Allah, jangan ya. Yang berhak untuk mendapatkan senyum kita, ramah tamah kita adalah orang yang paling dekat. Tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan serumah tadi, keluargakulah yang paling berhak. Maka berhati-hatilah kita. Senyummu akan bernilai pahala kalau dilakukan niat karena Allah Azza wa Jalla. Teruslah latih diri kita, ya, karena pepatah mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu diraih dengan belajar dan sifat bijak, sabar, senyum, baik itu hanya bisa dilatih dengan berusaha untuk sabar, baik, tersenyum. Hanya bisa dilatih. Orang yang berlatih sabar, maka dia akan menjadi penyabar. Orang yang biasa tersenyum, maka dia itu akan dimudahkan kita juga untuk tersenyum kepada siapapun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis banyak diceritakan ya tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sosok yang sangat murah senyum. Rasulullah adalah orang yang paling banyak tersenyum dan tertawa di hadapan para sahabatnya. Seringkali beliau tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya, insyaallah. Bahkan disebutkan dalam kisah Sahihain, dalam hadis Jabir tadi, beliau tertawa ketika para sahabat tertawa dan takjub dengan apa yang mereka takjubkan. Dan riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Sumarrah, ia mengatakan, para sahabat seringkali bercerita dan berkisah-kisah di masa jahiliyah. Lantas mereka tertawa, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW lewat ketika para sahabat sedang tertawa menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang jahiliyah, ya. Maka Rasul pun tersenyum, ya, mendengar para sahabatnya tertawa. Nah, ini menunjukkan tertawa itu adalah tentang kisah-kisah itu, ya silahkan, maka Rasul hanya tertawa, ya itu. Mari kita renungkan bersama apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dalam kondisi mencekam, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum bahkan dalam kondisi paling mencekam. Inilah sosok beliau dalam perang, dalam medan jihad. Beliau masih bisa tersenyum dan tertawa bersama para sahabatnya untuk melupakan sakitnya, luka yang menimpa mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengepung penduduk Taif, namun beliau tidak mendapatkan satupun dari mereka. Lalu mereka bersabda,
insya Allah besok kita akan kembali pulang. Lalu para sahabat bertanya, apakah kita akan kembali padahal kita belum menaklukkan sesuatu pun? Maka Rasul SAW bersabda kepada mereka, kalau begitu pergilah kalian besok pagi untuk memerangi mereka. Keesokan harinya mereka berangkat perang sehingga mereka banyak yang terluka. Lantas Rasul SAW bersabda kepada mereka, besok kita akan kembali. Abdullah bin Amr berkata, mereka pun merasa heran dengan hal ini. Kemudian Nabi SAW tertawa. Ya, ini menunjukkan sifat Nabi yang begitu sabar, momong. Ya, ketika ingin mengepung Taif, ingin mendapatkan harta rampasan, tidak ada yang dikepung, lalu sudahlah besok kita pulang. Sahabat mengatakan, lalu kita pulang gak bawa apa-apa? Masya Allah. Lalu ternyata ketika paginya ya sudah, besok kita lagi, ya ibaratnya jihad lagi. Ternyata banyak temannya yang terluka, masya Allah. Ya, lalu Rasul SAW sudah ya, besok kita pulang. Kemudian Rasul SAW tetap tersenyum, masya Allah. Ini menguatkan, ya, menguatkan para sahabat sehingga mereka para sahabat pun tidak ikut bersedih dengan kekalahannya tadi, ya, masya Allah. Demikian juga Rasul SAW tetap tersenyum. Oh, ini sudah kisah Badui tadi ya, yang dia itu datang lalu menarik sal beliau ya tadi sehingga merahlah ya. Tetapi Rasul SAW tidak menampakkan kemarahannya. Kemudian Rasul SAW menampakkan wajah berseri-seri bahkan kepada orang yang jahat. Di sini di dalam kisah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi. Ketika beliau melihat orang tersebut, beliau bersabda, amat buruklah saudara kabilah ini dan seburuk-buruk saudara kabilah ini. Saat orang itu duduk, beliau menampakkan wajahnya yang berseri-seri. Setelah orang itu keluar, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, ketika Anda melihat kedatangan orang tersebut, Anda berkata seperti ini dan itu. Namun setelah itu wajah Anda tampak berseri-seri. Maka Rasul SAW bersabda, wahai Aisyah, kapankah kamu melihatku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Masya Allah ya. Jadi ada seorang yang datang dengan wajah yang sangat buruk ya, tidak menyenangkan seperti itu, tetapi Rasul SAW tetap tadi menampakkan senyumnya sehingga Aisyah heran. Orang seperti ini kok disenyumi ya, seperti itu ya, masya Allah. Sehingga Rasul tadi memberikan wasiat ya, nasihat kepada Aisyah. Kapan kau melihat aku perkataan keji ya, sampai mengatakan jangan senyum itu orang buruk gitu ya, ataupun yang lainnya. Karena seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah itu nanti pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena sifat buruknya tadi. Jadi orang yang kedudukannya buruk di sisi Allah diantaranya adalah orang yang akhlaknya buruk ya, tidak mudah tersenyum, sering merendahkan orang lain ya, sering mengejek orang lain dan sebagainya. Nah, maka ini merupakan upaya kita ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa meraih cintanya Allah ya dengan kita tersenyum. Kemudian beliau selalu tersenyum bila umatnya mendapati kebaikan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Talhah, ia berkata, suatu hari Nabi SAW datang dengan wajah berseri-seri, lalu dikatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melihat kebahagiaan di wajahmu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ini senyumnya tidak seperti biasa. Biasanya tersenyum, tapi ini lebih hingar-bingar begitulah ya. Lalu beliau menjawab, benar ya. Sesungguhnya malaikat mendatangiku seraya berkata kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengatakan, tidaklah engkau senang bahwa tidak ada seorang pun yang bersolawat untukmu dari salah seorang umatmu,
kecuali aku bersolawat untuknya 10 kali. Masya Allah. Dan tidakkah engkau senang tadi ya, ketika ia mengucapkan salam 1 kali kepadamu, kecuali aku akan mengucapkan salam kepadanya. Masya Allah. Ini adalah sebuah peringatan buat kita ya, di antara dalil tentang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikan solawat kepadanya. Berarti ketika kita sedang bersolawat, ketika diucapkan kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tadi menjadi sebab ketika malaikat Jibril tadi mengatakan Muhammad ya, atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu ya, tidakkah engkau senang? Kamu senang enggak ketika Allah memberikan kepada seorang yang ketika disebut namamu dia bersolawat? Aku beri, Allah itu memberi kepada orang itu 10 solawat. Dan ketika ada orang yang memberikan salam, yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepadamu, maka Allah akan memberikan salam itu 10 kepada kita. Nah, ini menunjukkan ketika kita bersolawat, ini sama saja kita sedang membahagiakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi penyebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Masya Allah. Jadi salamnya itu disampaikan, lalu Rasul tersenyum, lalu Allah membalas dengan memberikan senyuman, memberikan apa tadi? Solawat dan salam kepada kita. Kemudian di situasi yang sangat langka nih Bu ya, dalam Sahih Abu Hurairah, dalam Sahihain, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sambil berkata, celaka aku telah menyetubuhi istriku di siang hari di bulan Ramadan. Ya, laki-laki itu datang, celaka aku, celaka. Lalu beliau bersabda, merdekakanlah seorang budak. Maka laki-laki itu mengatakan, aku tidak mampu karena untuk memerdekakan budak. Maka beliau pun bersabda, ya sudah, berpuasalah kamu 2 bulan ya, berturut-turut. Maka laki-laki ini mengatakan, aku tidak sanggup ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, berilah makan 60 orang miskin. Maka ia pun berkata, aku tidak mampu ya Rasulullah. Lalu beliau memberikan sekeranjang berisi kurma. Lalu beliau bersabda, di manakah laki-laki tadi, mana ya? Lalu dia mengatakan, saya ini, pergilah dan berikan ia sedekah kepada orang-orang di sekitarmu. Lalu orang ini mengatakan, demi Allah, di antara 2 lembah ini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan kecuali aku. Masya Allah. Dan inilah lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Walah, bocah ibaratnya gitu ya. Nah, ini betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penuh ya kasih sayang, memberikan rukhsah tadi ya. Memang bersetubuh atau berhubungan di siang bulan Ramadan ini ada kafaratnya, hukumannya tadi, merdekakan budak. Aku yang nggak mampu, ya sudah puasa 2 bulan. 2 bulan berturut-turut, dia orang yang kurus Bu, orang yang kurus, miskin begitu. Ya sudah, kamu berikan makan. Lah aku nggak punya. Masya Allah, sudah ini aku kasih kau, ini sedekahkan orang miskin. Gak ada orang miskin, akulah orang paling miskin di situ. Insya Allah. Walah ya tadi. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum hingga kelihatan gigi gerahamnya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu berilah makan kepada keluargamu. Masya Allah. Ya, inilah keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dalam segala situasi. Dalam sebuah kisah lain, ya, situasi lain. Di dalam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad, semoga Allah selalu membuat gigimu tertawa wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, aku heran dengan para wanita yang tadi bersamaku. Ya, ketika mereka mendengar suaramu, mereka langsung saja menghindar dan berlindung dari balik tabir. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada para wanita sedang bertanya, ya. Lalu begitu mendengar suaranya Umar tadi, Assalamualaikum begitu ya. Lalu wanita ini langsung umpetan, pada takut gitulah ya, umpetan di balik tabir, lalu berlindung tadi ya. Lalu Umar berkata,
Kamulah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam seharusnya lebih patut untuk disegani, ya. Selanjutnya Umar berkata, wahai para wanita yang menjadi musuh bagi kalian sendiri, mengapa kalian takut kepadaku dan tidak segan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para wanita itu menjawab, karena kamu itu galak, Masya Allah. Kamu itu keras hatinya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satu setan pun yang ketika berjumpa denganmu wahai Umar dalam satu lorong, melainkan setan itu akan mencari jalan yang lain. Masya Allah, setan bebedi, ya, apalagi tadi para sahabiah, ya. Jadi satu jalan ada setan, ini jalan setan, ada Umar balik, ya, Masya Allah, saking galaknya itu tadi, ya, Masya Allah. Nah inilah, ya. Kemudian kisah lagi, yaitu ketika ada seorang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diturunkan hujan, ya. Jadi suatu ketika ada seorang yang dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, wahai Rasulullah, negeri ini, ya, kota ini sudah lama tidak turun hujan, tolonglah doakan hujan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa istisqa dalam salat istisqa. Begitu turun hujan seminggu dur, Masya Allah, sahabat ini datang lagi, wahai Rasulullah, doakan hentikan hujan, Masya Allah. Nah ini Rasul tersenyum, ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina wa alal akami wadh-dhirab wa budunil audiyati wa manabitis syajar. Meminta agar hujannya dialihkan ke lembah-selembah sana, ya. Baik tidak di sini, jangan minta karena hujan itu rahmat. Tidak, ya Allah, hentikan hujan ini, grep, gitu, ya. Karena tadi ketika minta, ya Allah berikan hujan, lalu hujan itu turun, maka sahabat tadi minta, ya Rasulullah, mau hentikan, kami sudah kebanjiran, gitu, ya, Masya Allah. Maka Rasul tadi tersenyum sambil berdoa, ya Allah, pindahkan hujan ini ke lembah-lembah, ke pohon-pohon sana, ya. Nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, betapa senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan yang menyejukkan, ya, para sahabatnya, bahkan kepada musuh-musuh beliau. Bahkan senyuman terakhir di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah, Bu. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun tersenyum di akhir hayatnya. Rasulullah terus menyebarkan senyum yang wangi pada alam semesta di akhir hayat beliau. Inilah sosok Rasul yang terlihat pada sahabatnya. Di dalam kitab Sahihain dari Anas bin Malik, Abu Bakar salat mengimami mereka pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit yang mengantarkan pada wafatnya. Sehingga ketika hari Senin sedang mereka berbaris untuk melaksanakan sholat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka tabir. Jadi tempat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di sampingnya itu rumah. Rumahnya itu ada sitaroh, ada gorden, gitu, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit di hari Senin itu, dia memerintahkan kepada Aisyah, perintahkan ayahmu untuk ngimami. Aisyah mengatakan, jangan ayahku orangnya cengeng, gitu, ya. Dia kalau baca ayat mesti nangis. Maka Rasul agak keras, perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Iya, gitu, ya. Kemudian sholat diimamilah oleh Abu Bakar. Ketika sedang dilaksanakan sholat, dilihatlah dari sitaroh tadi, ya, korden, Rasul itu ngintip, gitu, ya, sambil tersenyum tadi, ya. Dia melihat orang-orang sedang melakukan sholat berjamaah, lalu melihat kepada kami dalam keadaan berdiri seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf putih yang cemerlang, Masya Allah, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan tertawa. Perawi berkata, maka kami tercengang bingung dan kami berada dalam sholat karena bahagia dengan keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mundur, yang lagi ngimami itu mundur untuk mencapai sof barik-barik di belakangnya.
Karena beliau menduga bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar itu akan ngimami begitu, silahkan ibaratnya, ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tadi, kemudian ia masuk, lalu menurunkan tirai tersebut. Perawi berkata lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari tersebut. Masya Allah. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah-kisah senyumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai dari ya bagaimana dia bertemu dengan sahabatnya, ternyata dia melakukannya dengan baik, dengan musuhnya, dengan orang yang sedang tertawa saja tersenyum, ya, terhadap orang yang sedih dia pun tersenyum untuk membesarkan, memotivasi. Demikian juga sampai di akhir hayatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersenyum. Maka wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita umatnya untuk senantiasa berwajah ceria dan mengucapkan perkataan yang baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhil khalq. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan walaupun kamu hanya tersenyum manis kepada saudaramu saat engkau bertemu dengan mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi karunia oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa mudah tersenyum, ya. Lakukan pada orang yang terdekat. Jangan pernah putus asa dari kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah lelah sekalipun kau tidak dibalas dengan senyum. Jangan pernah lelah ketika orang lain pun tidak menghargai senyuman kita. Tapi ingat, Allah tetap memberikan pahala di sisinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.